Judul khotbah seri perjanjian baru saya, bangunkan Yesus, masalah pasti beres. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Rema buat kita semua yang mendengar saat ini, semoga ini bisa menguatkan iman kita. Kisah ini menggambarkan situasi kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, di mana kadang-kala kita dihadang oleh masalah-masalah. Masalah pelik, masalah berat, hampir-hampir tidak ada titik terang untuk jalan keluar. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid berbulan-bulan bersama Yesus. Namun kita baca dalam ayat 25, mereka tidak tahu yang mana Yesus ada di perahu. Mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Kadang-kala kita juga dari kecil orang Kristen, tapi kita tidak mengenal Yesus dan belum benar-benar mengenal siapa itu Yesus. Masalah datang, kita bingung, kesana kemari cari pinjam, apa saja pinjam koperasi, pinjam pak tetangga. Sebenarnya kita orang Kristen berseru saja kepada Yesus. Tapi apa kata Yeremia 17 ayat 5, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita lupa kalau kita itu orang Kristen. Inilah yang terjadi pandangan murid-murid Yesus dalam perahu. Mereka bingung pada waktu ditimbus ombak dan gelombang. Mereka kebingungan. Padahal mereka semua itu murid Yesus. Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu timbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Murid-murid bingung mengatur perahu sebagaimana mungkin, tapi tetap saja tidak bisa. Yunus 1 ayat 5a, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sama keadaannya dengan perahu Yunus pada waktu itu juga. Mereka juga bingung. Tapi ini murid-murid Yesus yang mereka melihat apa yang Yesus buat. Tapi toh mereka tidak yakin dengan adanya Yesus di dalam perahu. Taruh Yesus tidur. Bangun atau tidur itu bukan masalah, karena Yesus tidak mungkin akan menenggelamkan perahu. Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Petrus sendiri berkata, Tuhan. Toh mereka kebingungan, padahal Petrus yang mengatakan Tuhan. Mereka bingung. Matius 8 ayat 26b, lalu bangun Yesus mengharik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saat ini guncangan apa yang melanda kehidupan saudara? Ombak sebesar apa yang melanda kehidupan saudara? Angin sebesar apakah yang menerpa kehidupan saudara? Cuma satu cara, bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus dari kehidupan saudara, dari kehidupan rumah tangga saudara.
Mungkin Yesus keenakan tidur di rumah saudara. Alkitab dibiarkan di atas lemari sampai penuh abu. Lebih baik ke mall daripada beribadah. Apalagi korban, ya ke gereja saja tidak, apalagi Anda memberikan korban, persembahan kepada Tuhan. Mimpi kali ya. Tapi itulah, angin, taufan, sebesar apapun, cuma satu cara, bangunkan Yesus dengan cara mulai membaca Alkitab, mulai rajin beribadah, maka di ibadah kita akan menerima solusi yang Tuhan berikan. Kenapa hari ini kita masih kesulitan? Tuhan tidur nyenyak dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara. Bangunkan Yesus bila Anda ingin berhasil, ingin sukses. Terima kasih. Saat ini seri perjanjian baru saya selesaikan di sini. Amin.